Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan perkenalkan nama saya Immanuel Joshua Siaan, di mana saya dari kelas 2 BTKBN, nomor BP 24222004. Di mana kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul reaktor kimia. Baik, kita masuk ke reaktor kimia. Reaktor kimia adalah wadah atau tempat di mana terjadinya kimia untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Contoh gambar reaktor kimianya ya ini ada di PPT-nya. Baik, kita masuk ke reaktor kimia berdasarkan bentuknya. Reaktor kimia umum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu reaktor tangki atau tank reaktor, berbentuk tangki dengan pengaduk beroperasi kontinu, memastikan pencampuran sempurna dan suhu konstan. Baik, berikutnya reaktor batch. Bejana sederhana tempat reaktan dimasukkan, reaksi berjalan lalu produk dikeluarkan. Baik, masuk ke reaktor semi batch. Modifikasi dari reaktor batch di mana satu reaktan dimasukkan di awal sementara reaktan lain ditambahkan secara bertahap seiring waktu. Baik, yang kedua itu reaktor pipa atau tubular reaktor. Reaktor aliran sumbang berbentuk tabung atau pipa panjang. Reaktan mengalir melalui pipa dan bereaksi saat bergerak, menciptakan gradien konsentrasi sepanjang pipa. Baik, kita yang lanjut yang ketiga yaitu reaktor dengan katalis padat. Yang pertama, reaktor unggun tetap. Tabung atau pipa berisi tumpukan katalis padat. Reaktan dilewatkan melalui unggun ini, biasanya beroperasi adiabatis. Yang keempat yaitu reaktor unggun terfluidisasi. Reaktan gas atau cair dilewatkan melalui katalis padat dengan kecepatan cukup tinggi sehingga katalis terangkat dan berperilaku seperti fluida. Baik, kita masuk ke penggunaan reaktor. Yang pertama itu reaktor kimia, yaitu industri petrokimia untuk proses seperti perangkahan atau cracking, reformasi, dan pemurnian minyak. Yang kedua, industri farmasi, produksi zat aktif obat dan zat antara melalui fermentasi atau proses enzimatik. Baik, yang ketiga, industri lainnya yaitu pembuatan kimia dasar, pupuk dan produk makanan sering menggunakan reaktor tangki berpengaduk. Baik, kita masuk yang kedua, reaktor nuklir. Pembangkit listrik atau PLTN mengubah panas dari reaksi fisi nuklir menjadi energi listrik. Penelitian dan aplikasi khusus untuk penelitian material, rekayasa genetik bibit unggul, produksi isotop, dan desalinasi air. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu reaktor listrik. Dalam sistem tenaga listrik, yang pertama reaktor Sun, mengkompensasi kapasitansi pada saluran transmisi panjang untuk mengendalikan tenaga lebih. Yang kedua reaktor seri, membatasi arus gangguan hubung singkat pada saluran transmisi. Contoh industri yang menggunakan reaktornya, yang pertama CSTR, reaktor tangki berpengaruh untuk reaksi fase cair homogen, sering digunakan dalam skala besar untuk volume produksi tinggi. Yang kedua itu reaktor batch, digunakan untuk produksi skala kecil sehingga menengah, di mana bahan dimasukkan bereaksi lalu produk dikeluarkan. Yang ketiga, reaktor aliran pipa, bahan mengalir melalui pipa, reaksi terjadi pada saat melewati pipa. Yang keempat, reaktor unggun tetap, katalis berbentuk padat ditempatkan dalam unggun tetap, bahan mengalir melewatinya. Baik, di mana ini ada rumus rancangan reaktornya. Dan di mana ini ada perhitungan dimensi berdasarkan desain mekanis.
Baik, kita masuk ke hubungan laju reaksi dengan volume. Berbanding terbalik, volume diperbesar, laju reaksi melambat. Karena konsentrasi turun, tumbukan jarang. Sebaliknya, volume diperkecil, laju reaksi cepat. Karena konsentrasi naik, tumbukan sering. Baik, sekian dari saya. Jikalaupun ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.